Gua pada waktu cerita tadi sebenarnya ada yang datang cuy. Macan gua datang ada di sebelah sini gua. Cuman karena gua nggak ngungkapin. Ngapain? Dia Palingkan rasa biasakan ada yang menyasa mengalah. Biasa yang luka padahal suka. Lepas kau bahagia bersama dia. Yo, what's up? Kembali lagi di vlog aku di Menembus Alam Lain. Jadi sebenarnya vlog kali ini cuy agak sedikit ke podcastan seperti itu. Podcast mistis, tapi temanya sekarang itu ya mistis sih, horor kayak gitu, menembus alam lain. Jadi pengalaman kita di video ini kita akan tonjolkan bagaimana sebenarnya pengalaman kita selama ini. Terutama sih aku akan ceritakan pengalaman aku dari melihat langsung orang kesurupan sampai nolongin orang kesurupan. Bukan aku sih yang nolong, Tuhan Maha Pencipta yang nolong, cuma perantara aku pada waktu itu kan. Dan yang pertama-tama nih cuy, sebelum gua mulai, gua cuma mohon dukungan dulu pada nih. Jadi gua mohon lu pada subscribe channel gua dan di follow Instagram gua, pokoknya yang terutama di like, di comment, share and subscribe juga dan mashab. Oke cuy, terima kasih banget. Pokoknya gue hitung 5 detik ya, gue hitung 5 detik dari besok. Sekarang dong. Sekarang ya. Ya udah, gue hitung 5 detik. Oke cuy, terima kasih banget yang sudah nge-subscribe channel gua. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa langsung buru-buru deh subscribe channel gua sekarang. Karena memang subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Kalian klik tombol subscribe coy. Subscribe cuy. Tekan tombol merah. Tombol merah beserta Sampai loncengnya. jadi update. Oke cuy, biar nggak berlama-lama lagi gua sama uhti gua. Jadi buat kalian yang mau tahu tentang kita lebih jauh, kalian bisa mampir di Instagram yang ada linknya, ada di deskripsi cuy. Jadi gua mau langsungin aja ya. Gua mau langsungin aja sih, gua mau cerita. Siapa dulu yang mau cerita nih? Tapi kita awali dengan sesi tanya jawab aja deh dulu deh. Sesi tanya jawab aja. Karena memang di horor ini percaya nggak percaya sih cuy, cuman itu pengalaman kita yang selama ini pernah kita alamin. Jadi jika ada orang yang belum pernah mengalami, mungkin nggak percaya atau bagaimana, itu haknya masing-masing. Cuman kembali lagi kepada diri kita, jangan lupa kepada Tuhan yang Maha Kuasa kayak gitu cuy. Gua nggak maksain dulu pada buat percaya, tapi inilah cerita dari kita, dan ini juga hanya hiburan buat kalian cuy. Dan di cerita kali ini tidak ada yang dikurangin atau dilebihkan, karena memang ini ceritanya pas-pas saja, karena sesuai apa fakta yang kita lihat selama ini cuy. Oke dah, pertama-tama kita mungkin saling tanya-tanya aja mungkin ya, karena bertanya sesuai dengan apa yang kita alami. Sebelah gua ada Novi. Gua pertama-tama gua mau tanya nih, kita ini kan lagi ngebahas tentang seputaran yang ada di sekolah kan ya, sekolah SMK kita dulu, karena kebetulan gua satu sekolah sama dia dan dia adik kelas gua. Jadi gua pasti yakin kalau memang dia tuh akan mendapatkan pengalaman yang sama cuy dengan gua. Karena memang dari turun temurun adik kelas gua sih, gua tanyain memang Bisa dibilang dari tahun ke tahun kan. tahun ke tahun kayak sih gitu bakal ada aja yang kayak gitu. apalagi pengalaman kayak gitu. Bakal ada aja pengalaman. Pernah nggak sih kamu tuh dari awal saya di kelas, biasanya gua tuh ngerasain tuh di kelas 1 tuh cuy. Kelas 1 tempat gua, karena memang jurusan kita sama, multimedia juga. Pernah nggak sih waktu belajar di kelas tuh, atau nggak pernah pas datang pagi sana ya, pas datang pagi masuk kelas atau sendiri atau bertiga orang, ngerasain merinding ya gitu? Pernah nggak di kelas dulu nih, di kelas Ini sih ya. merinding? Cuman ngelihat secara kasat mata pernah nggak? Cuman ngerasain merinding aja. Jadi yang dia rasain itu cuman merinding aja. Rata-rata gue tanyain teman-teman gue ya, rata-rata sih, nggak semuanya, rata-rata memang yang dialami itu memang seperti itu cuy.
memang dia tuh merasakan merinding, ketakutan kayak gitu. Tapi karena memang lebih dari satu orang, berarti kita tuh kan agak sedikit berani dia pas pengalaman aku pas datang pagi waktu kelas 1 kan biasanya kan kita harus semangat murid rajin. murid teladan lah modelnya kayak gitu. Ya serius loh, gue dapat sertifikat murid teladan. Iya. Udah nggak usah diomongin. Oke deh, jadi kita kembali ke topik. Memang pada waktu itu dari pagi hari itu ada sih sebelum temannya aku udah datang. Jadi kita cuman berdua di kelas itu, cuman berdua. Aku melihat penampakan orang perempuan pakai seragam sekolah lengkap. Cuman wajahnya tuh udah kayak kakak kelas kayak gitu, udah bukan kayak anak-anak baru masuk kayak gitu. Soalnya pas waktu mos gue kan merhatiin nih teman-teman gue yang mana, oh yang ini aja nih. Jadi gue perhatiin dari sekian jurusan, gue perhatiin nggak ada tuh yang wajahnya kayak dia kayak gitu. Wajahnya nggak ada kayak dia. Jadi gue biarin dong karena memang gue takut karena gue murid baru di sana, gue takut dibilang nggak sopan atau apa. Jadi gue diemin, sering jalannya masuk, waktu juga udah masuk. Gue perhatiin nih kakak kelas gue nih yang multimedia, nggak ada yang wajahnya kayak gitu, nggak ada. Kan ada kejadian ya kan? Iya, itu kejadian udah ada yang bisa dikatakan bunuh diri lah kayak gitu pada waktu itu. Cuman gue nggak akan mengupas terlalu dalam tentang itu, biarlah dia tenang di sana kayak gitu. Cuman gue akan lebih mendalami, mengupas tentang pengalaman gue pagi-pagi ngelihat yang kayak gitu. Pertama kali lagi gue murid baru. Gue murid baru lagi cuy, gue murid baru di sana. Jadi ya gimana ya, gue tuh setelah itu gue perhatiin, gue kan sempet gue tanya teman-teman gue, ada nggak kakak kelas yang kayak gini. Cantik sih memang orangnya, pakai bedak, pokoknya kayak gimana layaknya orang lagi mau sekolah lah kayak gitu. Memang kok ada kejadian itu dia pakai baju sekolah. Iya, pakai baju sekolah. Dan lagi juga semakin gue diemin kan. Nah pada waktu itu kesurupan pertama nih cuy, temen gue kesurupan. Orangnya kurus kecil, perempuan. Dia tuh anaknya seorang orang bisa lah juga, orang bisa kayak gitu. Jadi gue tuh ngelihat ini raganya dia, yang ini ibaratkan nih raganya dia, nih makhluknya tuh langsung masuk nempel, langsung udah nggak sadar temen gue cuy, langsung udah teriak nangis kayak gitu. Jadi kan gue kesurupan nih waktu gue mos, kakak kelas gue itu ya gue nggak sebutin namanya, dia tuh pas waktu itu pas lagi hari Kamis atau Jumat, pokoknya lagi pakai pakaian pramuka, dia kesurupan langsung teriak-teriak. Gue spontan aja cuy, gue ngeliat, gue langsung tolongin, gue langsung ya dengan apa yang gue bisa kayak gitu, gue langsung bacain doa, langsung gue cabut yang masukin dia tuh pokoknya makhluk yang masukin dia tuh langsung gue cabut, langsung sadar cuy. Dan di sekeliling gua nih ada dari belakangnya ada kakak kelas gua, di sebelah nih temen gua sana megangin tangannya dia. Langsung kakak kelas gua langsung tepuk tangan, wih abang bisa kayak gitu. Wih tenang sudah ada abang, tenang sudah ada abang, kayak gitu semua. Lah gua nggak suka gua tuh di kayak gitu. Cuman kan ya udahlah, gua anggap terima kasih udah ngargain gua gitu lah modelnya. Masih banyak lagi sih, cuman biar lebih membersihkan waktu dari pihak si Uti gua nih, dia kan satu sekolah sama gua nih. Jadi gimana sih pengalaman pertama yang kamu lihat pada saat orang kesurupan tuh gimana? Serem ya? Yang kesurupan tuh satu kelas, beda jurusan. Oh enggak ada, beda jurusan. Oh kakak kelas. Ada orang satu sifat semua. Ya karena memang di sekolah gue cuy, satu orang kesurupan kalau nggak langsung dipulangin akan merembet dia cuy. Bukan dia tuh ikut-ikutan, enggak, karena memang gimana ya,
anak-anak itu peka dia cuy, semuanya itu peka. Enggak semua sih, cuman ada beberapa yang peka. Jadinya kan takut merembet. Di zaman gua cuy, satu kesurupan langsung semua kesurupan cuy, jadinya harus cepat dipulangin kayak gitu. Jadi nggak boleh. Soalnya kan gimana ya, sekolah gua itu istilahnya tengah penjuru cuy, pokoknya agak jauh sih dia. Di sini kuburan, pokoknya dibilang semu, pokoknya penjuru, 4 penjuru kayak gitu. Pokoknya ada sekolah gua tuh tempat pertemuan kayak gitu, mulai pertemuan makhluk astral kayak gitu konon katanya. Cuman setelah gua telisik, setelah gua telusuri, waktu sore-sore itu kan gua pramuka cuy, aku pramuka. Memang benar pas Sandi Kaun tuh kan banyak makhluk berkumpul di sana di aula itu. Nggak kamu tanya gitu? Ya enggak lah, Ya ngapain dia masuk ke karena kayak orang gini. ini? Biasanya kan ada orang keluarga tuh masih belum sembahyang atau belum apa. Ya sih, yang itu ya pernah juga pas waktu aku lagi magang nih cuy. Udah lama sih kejadiannya. Cuman pas waktu kesurupan dia ngomong itu pas gua lagi nggak masuk sekolah itu. Pas aku lagi nggak masuk sekolah. Dia itu temen ada yang kesurupan, apa kurang istilahnya kalau di tempat gua tuh kurang maturan kopi, dilupain itu bukan kurang. Biasanya di sini karena kan murid baru kan, gua udah jadi kakak kelas waktu itu cuy. Karena murid baru dan teman sekelas gua juga sih, karena kita kan murid baru juga nggak tahu di mana maturan, karena memang kan berdiri maturan. Gue juga suka nemenin teman gue yang lagi maturan. Ternyata di sini gue jadi tahu sih tempat-tempat yang disakralin lah modelnya buat diaturin gitu. Jadi kan ada yang kurang, ya itu istilahnya memasuki irada seseorang tuh dia minta haknya dia modelnya gitu. Jadi ya namanya kita sesama hidup, secara kasat mata sih juga dia sebenarnya ada di sekitar kita, cuman nggak semua orang bisa melihat kehadiran mereka. Dan juga jarang sih ada yang ganggu kayak gitu, cuman ada yang mengganggu, cuman kita ya gimana sih ya, kita jangan sampai mengganggu dia gitu. Ini ada sekolah. Ya, apalagi sekarang Terus keadaannya kayak gimana? gua nggak kebayangin sih, soalnya di tempat gua tuh kan lagi pandemi kan, sekolah ya lah di tempat gua aja sih, di mana-mana juga lagi diliburkan karena memang kan demi kesehatan kita semua sih. Gua nggak kebayang dah, soalnya sekolah tempat gua tuh gini deh cuy, miring gitu deh cuy, langsung jurang. Hanya bukan jurang sih, langsung curang kayak gitu, miring. Jadi bangunnya miring. Jadi miring gitu. Jadi kan di bawah itu langsung sungainya gede banget lagi. Jadi pernah banjir lagi di bawah. Pernah banjir. Jadi kan kebayang nggak sekolah hari Minggu aja, Senin pasti ada yang kesurupan. Iya, karena sehari doang lu teman-teman gua kagak sekolah semuanya diliburkan karena hari Minggu kan. Buset dah, Senin langsung kankernya tuh kerasa gitu. Ya karena nggak nyalain sih, karena memang itu kan modelnya tanah tebing. Ya nggak di mana-mana sih, nggak harus tanah tebing juga yang angkat, cuman kan karena memang tanahnya seperti itu. Sekolah gua tuh letaknya di desa cuy, dekat kota, cuman kan desa kayak gitu loh modelnya, dekat kota gua tuh pokoknya nggak terlalu besar, cuman besar sih, cuman kan bersebelahan dekat sama desa kayak gitu loh modelnya. Dan banyak cerita juga, jadi ya pengalaman tentang mistis dan horor kayak gitu pastilah kita semua pernah merasakan dimanapun. Ya gue dari kecil sih sudah terbiasa berkecimpung dengan hal-hal yang kayak gitu, makanya gue udah sampai besar kayak gitu, sampai saat ini juga gue ya nggak terlalu kaget banget, gue nggak terlalu takut lah modelnya. Itu kesurupan terakhir tuh Kelas waktu kesurupan itu kelas berapa deh? Kakak kelas apa di kelas? nggak kelas duit juga. Oh si Dwi yang masuk videoku tuh. Iya. Ya Itu tuh terakhir aku lihat. itu sempat sih. kesurupan masal sama gurunya juga kesurupan. Itu sempat memang gini, kakaknya si Dwi ini kan sekelas sama gua, terus tuh si pacarnya kakaknya ini kan temenan sama gua, jadi
temennya apa pacarnya ini minta tolong sama gua buat apa namanya istilahnya netralin adiknya, soalnya kan sering kesurupan, sering kemasukan kayak gitu. Cuman gua pada waktu itu gua bukan nggak bisa, gimana ya, gua udah lupa soalnya kejadian itu 2016 deh, 2018 itu 2017 gua lupa, pokoknya itu udah lama banget. Dan gimana ya, gua pada waktu itu bukan bilang nggak bisa, si duit sudah dibawa, udah diungsiin, modelnya udah dibawa ke orang pintar. Jadi gua kan nggak ikut campur lagi karena memang udah ada yang bisa menanggulangi gitu. Dan sempet juga sih gua gara-gara makhluk goib cuy, gua sampai akrab sama kepala sekolah. Serius dah, sama kepala sekolah gua sampai akrab, gua sampai sering dipanggil. Sampai gua mau tamat dah, gua kepala sekolah gua sampai gimana, sampai berat ngelepas gua, soalnya kan penerus gua yang kayak gua tuh nggak ada cuy. Yang pintar kayak istilahnya modelnya pintar di makhluk astral tuh nggak ada cuy. Luar ini nggak ada. Iya nggak ada, jadi kepala sekolah gua kayak gimana, kayak berat mau ngelepas gitu. Dan lagi pengalaman nih pas gua lagi magang, untung magang gua dekat sekolah, langsung gua ditelepon sama Pak lagi Guntur, bukan magang di sana. Jadi gua langsung ditelepon, bisa nggak kesini ada yang kesurupan. Gue langsung izin sama kepala radio. Kepala radionya juga teman gue untuk baik banget dong orangnya. Jadi gue langsung ke sana. Baru gue melangkah kaki masuk, langsung yang orang kesurupan itu ngeliat gue langsung sadar cuy. Buset, lah gue serem banget kayaknya ya gitu. Enggak, serius asli memang gue liatin ada yang nempel tuh di tubuhnya dia tuh. Nggak jadi berarti dia. Selainnya dia tuh ternyata yang selama ini masukin adik kelas, kakak kelas, temen gua tuh yang itu sama makhluknya, yang itu juga. Ya kuntil yang itu temen gua kayak gitu lucu. Jadi gua sering megang dia, gua sering apanya istilahnya komunikasi dengan dia. Jadi ya istilahnya kalau bahasa manusia kita ya ketemu nih lagi bosan, malu kayak gitu loh. Dia selalu ngerapetin gua kayak gitu modelnya. Gua sampai dipanggil dari tempat magang. Pokoknya waduh. Terus kamu nggak pernah nanya gitu waktu kesurupan ngapain? Coba pernah aku tanya, dia kesurupan tuh ternyata tuh dia bukan hanya kekurangan minta kopi, minta rokok tuh enggak. Dia tuh hanya apa namanya, dia kesenangan sama anaknya ini. Anaknya ini karena pokoknya dia tuh masuk ke dalam raganya tuh seneng, istilahnya gimana ya, sejuk, nyaman lah modelnya kayak gitu. Dia tuh seneng masuk ke sini kayak gitu, sampai pengen mau dibawa pulang ke rumahnya. Gua nggak bolehin dong, karena ini kan memang beda alam antara makhluk ini dengan adik kelas gua tuh memang beda alam cuy. Memang gua nggak bolehin, walaupun bagaimana dia senangnya gua nggak ngebolehin banget. Jadi gua langsung ngomong sama dia, aku kembalikan kamu ya ke alamnya. Gue langsung tarik, gue langsung kembalikan ke alamnya dia. Jadi aku memang udah nggak ngebolehin buat dia tuh ngebawa adik kelas gitu. Jadi biar nggak terjadi apa-apa, jadi juga biar nggak terlalu lama-lama, kan raganya dia dipinjem pasti capek banget. Terus tuh pas waktu kamu lihat kesurupan itu pernah nggak sih kamu tuh megangin langsung orang kesurupan? Enggak, aku aja lari. Waktu kesurupan pasar aja aku nggak ada templem, aku sendiri lari. Semua pada kesurupan. Sus juga nggak tahu dia kok dia kesini, dia pingsan dia. Jadi benar-benar istilahnya gini ya, Aku sendiri aja jalan. istilahnya gua aja nih cuy, bangsa yang cowok lah, bangsa cowok kayak gua ngeliat orang kesurupan, gua tuh walaupun gua tuh agak ngejar gimana ya, karena gua tuh gimana ya, kayak masih kekanak-kanakan pada waktu itu. Teman-teman gua juga pada nggak mau megangin karena takut juga kan, takut dia kemasukan juga. Karena teman-teman gua tuh peka cuy, serius dah, teman-teman gua tuh pada peka. Kalau dia nggak bisa dimasukin, dia tuh setidaknya pingsan. Jadi gua nggak mau ngajak teman gua buat megangin. Jadi siapapun, gua sampai mau tarung loh sama yang kesurupan. Iya, sampai mau tarung. Jadi pokoknya dia nggak ada yang megangin, sampai mau berkelahi gitu. Ya untunglah gua ada sedikit kalian tenaga dalam, gua langsung tangkis itu silat juga kan. Gua tangkis, kalau nggak gitu kena cakar kali gua mah. Ya, jadi pengalaman kayak gitu tuh yang memang diceritakan tuh memang indah, tapi nggak untuk diulang lagi lah, karena memang
bilang kapok ya enggak, karena memang seperti itu sih pengalaman kita pada waktu itu. Namanya juga pengalaman. Kamu nanya Nah, ada sih kalau wah, ngomongin sukanya dulu nih ya. Ngomongin sukanya itu biasanya sih sukanya pada waktu ngeliat pada waktu ngeluarin makhluk itu sukanya nih. Sukanya itu ya namanya kita masih kecil kan ya, masih pikiran kanak-kanak, ada kebanggaan tersendiri. Bisa untuk sombong sih kagak, karena memang ada kebanggaan tersendiri. Dan lagi juga yang waktu kesurupan juga kan pernah adik kelas gua tuh benci banget sama gua dah, sama kakak kelasnya modelnya kayak gitu. Setelah gua berhasil nolongin lah, dia tuh akrab-akrab sendiri cuy, jadi kagak ada suatu kebencian kayak gitu. Jadi kita tuh akur kayak gitu. Karena kan memang kakak kelas kita tuh paling nut lah sama adik kelas. Jadi ya memang itu sih sukanya. Cuman dukanya pernah tuh kesurupan massal, gua ngeluarin satu persatu sampai tangan gua tuh nggak kerasa, bener-bener kayak kagak ada darah jalan, bener-bener kayak kesemutannya itu udah nggak terasa nih, udah gua pegangin tangan gua udah nggak terasa, saking capeknya tangan gua nih, saking capek. Pakai tenaga, orang nggak bisa sekali loh, kalau udah capek kali nggak bisa sekali, harus tarik nafas langsung keluarin, kadang kantos kayak narik, kayak lu tuh tarik tambang cuy, jadi harus tenaga lu harus benar-benar besar, kalau nggak gitu ya gagal lagi. Makanya gua kalau ada orang kayak gitu gua cepetin dah, gua pagerin. Fungsinya gua pagerin tuh biar dia tuh kagak kemasukan lagi kayak gitu. Jadi kan gua sama doang dong, kalau gua bisa ngeluarin kagak gua pagerin dia masuk lagi kan 2 kali kerja jadi. Itu sih suka duka. pernah capek nggak? Capek banget pasti, sampai mau ikut pingsan. Nyerah udah dah. Kalau sampai nyerah sih, Batin aja. kalau sampai nyerah sampai ditebakin sih alhamdulillah enggak, karena memang gua menghargai banget cuy, gua terlahir seperti ini, gua bangga juga bisa nolong bagi yang kesurupan kayak gitu ya, suatu kebanggaan sih. Bisa ya, jadi istilahnya kasarnya lah, anggaplah kasarnya hidup gua tuh berguna buat orang lain aja, gua udah seneng banget walaupun gua tuh bukan siapa-siapa. Jadi ya alhamdulillah sih gua seneng banget, pokoknya nggak ada kata lain selain gua seneng banget. Jadi gua bersyukur kepada Allah, pokoknya alhamdulillah, itulah alhamdulillah. Terus itu aja sih. Oke cuy, nggak gini ya, nggak nyangka nih udah waktunya 20 menitan. Oke cuy, dari sekian cerita kita tadi, gua pada waktu cerita tadi sebenarnya ada yang datang cuy. Macan gua datang, ada di sebelah sini gua. Cuman karena gua nggak ngungkapin, Hai. ya istilahnya dia tuh yang dampingin. Gua sampai gua ngerasakan, gua ngelihat dari kamera tuh dia ada di sini gua. Nah, ngapain sih namanya juga gua cucunya lah modelnya. Dia ikut dampingin, tapi sekarang Kamu makanan. enggak, dari sekarang sudah gua selesai cerita, dia langsung pergi lagi. Jadi sekarang udah nggak ada. Oke Ci, dari sekian cerita kita tadi mungkin ada kata-kata kita yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf banget. Karena memang sejujurnya kita tuh masih kecil juga sih sebenarnya, masih kanak-kanakan pikiran kita. Jadi ya mohon maaf jika ada salah kata, penyebutan tempat atau tokoh yang sama, mungkin itu memang suatu kebetulan aja, karena memang gua tuh berfakta dengan cerita tentang kita, di mana kita tuh memang benar-benar pernah mengalami. Gua bilang sekali lagi karena memang tuh kita satu sekolah, dia di kelas 2. Jadi ceritanya pasti bakal sama aja, masih bakal sama. Juga nanti bakal gua, kalau udah semua normal kembali, bakal gua ajak podcast deh dengan kepala sekolahnya langsung dah di sekolah gua. Cuman syukurnya banget
banyak yang kesurupan, setiap tahun banyak juga ada murid yang bertambah cuy. Itu ajaibnya. Dibilanglah sekolah gua tuh angker, tapi ada aja murid banyak kayak gitu loh cuy, nggak sampai turun drastis, banyak malah tambah banyak cuy. Biar angkat tapi muridnya Berprestasi pastinya. Gua aja tuh baru masuk ya nakal-nakal gini, gua mah juara 2 cuy, juara 2 sekali lomba juara 2. biar gak tegangnya lucu gitu. Ya tapi ya begitulah, namanya juga kehidupan cuy, ada yang turun juga. Oke cuy, sebelum gua tutup, gua mohon banget jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe di channel gua. Jadi buat kalian yang punya cerita-cerita mistis, kalian bisa DM di Instagram kita, ada di sini. Pokoknya buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banget. Buat kalian yang belum subscribe nih cuy, gua tungguin 5 detik dah dari sekarang. Pokoknya gua tungguin 5 detik. Jadi mohon di subscribe, karena subscribe itu gratis banget pokoknya. Jadi nggak ada ruginya kalian tombol subscribe buat kalian. Pokoknya terima kasih banget yang sudah klik tombol subscribe ya. Buat kalian yang belum subscribe, duluan dah subscribe. Jadi dukung channel gua nih biar bisa tahun ini ya, nggak banyak dah gua mohonnya. Cuman namanya mohon kepada Allah, nanti itu urusan gua dalam hati. Nggak perlu juga kalian tahu dan nggak perlu juga kita umbar. Ya kalian bisa bantulah supaya channel ini makin berkembang lagi. Gua Denmas, dia Kinopi. Selamat malam, sampai jumpa lagi di segmen kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.